Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Wah, saya semangat hari ini walaupun sangat merasakan sedih juga keadaan kita penegakan hukum Republik ini. Karena beberapa hari lalu kita dikejutkan adanya peristiwa penangkapan 3 hakim Surabaya yang mengadili Ronald Tanur. Kemudian lebih terkejut lagi mendengar pemberitaan seorang mantan pejabat Litbang Mahkamah Agung berinisial ZR ditangkap karena diduga menjadi maklar kasus. Bahkan mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia karena di rumahnya terdapat uang sebanyak 920 miliar rupiah kalau dirupiahkan, dan emas batangan sebanyak 51 kg yang kalau dirupiahkan total keseluruhan lebih daripada 1 triliun yang telah disita oleh kejaksaan. Tanpa menafikan ajas praduga tak bersalah, momen ini haruslah kita jadikan momen untuk membersihkan seluruh aparat penegak hukum, dan begitu juga termasuk penegak hukum hakim selaku benteng terakhir pemberi keadilan bagi orang yang mencari keadilan. Padahal baru-baru ini termasuk saya juga ikut berdiskusi, membuat statement tentang gaji hakim dan mendorong agar dinaikkan untuk mencegah terjadinya penyuapan atau gratifikasi. Karena gaji hakim sudah 12 tahun tidak pernah naik, supaya dinaikkan. Sebelum penggantian presiden, kenaikan gaji telah dikabulkan. Namun berselang beberapa hari, perjuangan untuk mereka tiba-tiba terjadi peristiwa penangkapan. Bahkan sampai penggeledahan penyitaan uang yang sangat signifikan di rumah ZR tersebut. Sekali lagi, momen ini harus kita upayakan secara bersama agar hakim di pengadilan seluruh Indonesia, terutama oleh Ketua Mahkamah Agung yang baru, agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Tentu memberikan pemahaman-pemahaman kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan sesama hakim agung. Saya selaku advokat yang telah relatif lama menjalankan profesi, jujur, sekalipun tidak menjustifikasi atau sekalipun sulit dibuktikan, namun sering dirasakan lebih susah mendapatkan keadilan apabila tidak mau bermain, dalam arti tidak mendekati hakim. Tapi jujur, di satu sisi harus kita akui bersama, masih sangat banyak hakim yang baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara. Karena pengalaman saya juga ada di beberapa pengadilan, terutama yang akhir ini. Pernah saya menangani satu perkara di pengadilan tata usaha negara Jakarta, menyatakan, para kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, jangan coba-coba untuk mendekati kami. Atau kalau ada orang yang mendekati, jangan percaya. Ini saya sangat appreciate. Siogianya seluruh hakim di seluruh Indonesia menyatakan seperti itu. Maka niscaya tidak terjadi keadaan yang seperti saat ini. Sekali lagi, saya sendiri juga merasakan ada beberapa perkara yang saya tangani di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dikalakan, tetapi di Mahkamah Agung putusan tersebut dianulir karena pertimbangannya keliru atau tidak berdasarkan hukum. Sekarang kita kembali ke masalah penangkapan hakim dan mantan pejabat Litbang MA. Karena sejak awal ditangkap hingga hari ini, atau saat konten ini dipublish, sepertinya baik ketiga hakim tersebut, PN Surabaya maupun ZR, mantan pejabat Mahkamah Agung, serta lawyer daripada terdakwa yang juga ditangkap, ternyata hingga saat ini belum pernah ada pernyataan baik dari hakim maupun mantan pejabat MA atau lawyer terdakwa tersebut. Sehingga, berita ini masih sepihak, yang tentu secara yuridis perlu diklarifikasi dari para tersangka yang telah ditangkap, atau paling tidak dari lawyernya atau keluarganya. Karena sesuai dengan ajas presumption of innocence, praduga tak bersalah,
maka sangatlah diperlukan statement atau pernyataan dari para tersangka yang diduga melakukan penyuapan atau gratifikasi. Korupsi adalah musuh kita bersama dan harus kita berantas. Bahkan Bapak Presiden dalam pidato perdananya menyatakan antara lain akan menghadapi dan memberantas korupsi. Tentu Ketua Mahkamah Agung yang baru juga serta KPK harus lebih getol lagi memerangi praktek suap menyuap dan gratifikasi di kalangan penegak hukum. Hakim, advokat, jaksa, polisi, KPK haruslah kembali ke integritas moral. Karena seperti yang pernah saya katakan, hidup cuma sekali. Mari berbuatlah kita untuk bangsa dan negara ini. Kekayaan perlukan, tetapi kalau kaya kita di akhir tua kita menderita, bahkan sekalipun kita mungkin di dunia ini enggak merasakan apa akibat yang kita buat, sebagai umat yang percaya bahwa seluruh perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak. Sekali lagi, semoga peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuka kesadaran kita bahwa penegak hukum masih rawan terjadinya suap menyuap, sehingga perlu pembenahan yang sangat signifikan. Di dalam ulasan ini, terus terang, sama sekali tidak ada niat saya untuk menjustifikasi atau merendahkan pihak lain, melainkan karena cinta saya kepada negeri ini, supaya penegak hukum benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Demikian, salam, sampai ketemu kembali.